Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan program Pahlawan Alkitab dan kita masuk ke dalam seri yang ke-57, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Sefanya, yang merupakan salah satu dari nabi-nabi kecil yang menulis kitab Sefanya dan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Poin pertama, bagaimana kehidupan Sefanya? Nama Sefanya berarti Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Nama ini juga berarti Tuhan telah menyembunyikan atau Tuhan dari kegelapan. Memang ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang tertulis yang bernama Sefanya. Ada seorang imam juga yang dicatat dalam kitab Yeremia dan Dua Raja-Raja. Tapi Sefanya yang akan kita bahas hari ini adalah Sefanya yang merupakan anak dari Kusi dan cucu buyut Hizkia, nabi ke-9 di antara nabi-nabi kecil. Dan nama Sefanya tertulis dalam kitab Sefanya 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Jadi memang ayahnya bernama Kusi dan pekerjaannya adalah seorang nabi Allah. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian kedua, di mana kisah hidup, perjalanan hidup yang dilakukan oleh Sefanya sebagai seorang nabi Allah. Mari kita melihat bahwa kitab Sefanya di dalam Alkitab ditulis oleh nabi Sefanya ini, merupakan kitab ke-9 dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Dan Sefanya adalah seorang nabi yang melayani ketika pemerintahan Raja Yehuda yang bernama Yosia. Diperkirakan hidup sekitar 640 sampai 609 sebelum Masehi. Tapi Nabi Sefanya ini juga turut berperan dalam masa pemerintahan Raja Manasye yang memerintah di tahun 696 sampai 642 sebelum Masehi. Dan Sefanya ini termasuk dalam tradisi nabi-nabi Yehuda seperti Mika dan Yesaya, di mana mereka hidup pada zaman praktek keagamaan dari bangsa Israel dan Yehuda yang diwarnai oleh penyembahan berhala. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Sefanya? Nabi Sefanya banyak menyatakan tentang kedatangan hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu akan datang menjadi hari yang suram, yang kelam, yang gelap bagi bangsa Yehuda dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tertulis dalam Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi digambarkan bagaimana hari Tuhan itu sungguh luar biasa, dan bangsa-bangsa yang akan mengalami penghakiman dari Tuhan. Tetapi janji Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Sefanya juga mewartakan bahwa ada janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan mengakui kesalahannya.
Tertulis dalam Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Karena Nabi Sefanya menuliskan kitab Sefanya, mari kita akan mempelajari apa yang menjadi garis besar dari kitab Sefanya ini. Bagian pertama, ada penghakiman yang secara umum atau universal, di mana kita melihat dalam Sefanya 1 ayat 1. Lalu dikatakan juga penghukuman yang bersifat umum atau universal dalam Sefanya 1 ayat 2. Lalu ada ucapan ilahi terhadap Yehuda, terdapat dalam Sefanya 1 ayat 4 sampai dengan Sefanya 2 ayat 3. Lalu ada ucapan ilahi juga terhadap bangsa Filistin di dalam Sefanya 2 ayat 4. Lalu ucapan ilahi terhadap bangsa Moab dan Amon di dalam Sefanya 2 ayat 8. Lalu ada juga ucapan ilahi terhadap Ethiopia dalam Sefanya 2 ayat 12. Lalu ada ucapan ilahi terhadap Asyur tertulis dalam Sefanya 2 ayat 13. Lalu ucapan ilahi terhadap Yerusalem dan Yehuda ada di dalam Sefanya 3 ayat 1. Lalu dituliskan juga penghukuman universal yang akan dialami tertulis dalam Sefanya 3 ayat 8. Selain penghukuman dan hari Tuhan yang luar biasa yang akan menimpa bangsa-bangsa tersebut, ada janji keselamatan yang Tuhan nyatakan juga dan ditulis oleh Sefanya di dalam Sefanya 3 ayat 9, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Lalu dalam Sefanya 3 ayat 10, keselamatan bagi Yehuda, umat pilihan Allah. Nah, kita akan baca dalam Sefanya 3 ayat 8 dan 9. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Memang nubuatan-nubuat yang disampaikan oleh Sefanya bukan hanya kepada bangsa Yehuda saja, tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang sudah mengalami kemerosotan moral yang luar biasa jahat. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kemerosotan moral yang terjadi di bangsa Yehuda juga terjadi pada zaman Raja Manasye, di mana dalam masa pemerintahan Raja Manasye semua suara nabi yang bertentangan dengan kehendak raja itu didiamkan dengan cara ditindas. Tetapi pada masa pemerintahan Raja Yosia semua berubah. Hal ini terjadi karena Raja Yosia melakukan perubahan, melakukan pembaharuan dalam hal keagamaan, di mana Raja Yosia berusaha untuk mengembalikan Israel untuk menyembah Yahweh. Dan inilah yang menyebabkan para nabi memusatkan perhatian pada hal-hal rohani pada masa itu. Dan Sefanya berada di garis depan dalam masa pemerintahan Yosia ini untuk menyuarakan pembaharuan tersebut. Bagaimana ia menyuarakan hari Tuhan yang akan datang bagi semua orang, baik yang setia maupun yang tidak setia. Dan kita akan baca janji Tuhan bagi bangsa Israel yang tertulis dalam Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Inilah kisah perjalanan Nabi Sefanya di dalam mengabarkan, menyuarakan suara Allah. Dan apa yang bisa kita pelajari, keteladanan dari Sefanya yang menginspirasi kita pagi hari ini. Bagaimana kita melihat integrasi keberanian dan kesungguhan dari Nabi Sefanya untuk melayani Tuhan, menyuarakan suara Tuhan, dan tidak henti-hentinya mengingatkan akan hari Tuhan. Dan inilah menunjukkan satu konsistensi dari Sefanya terhadap pelayanan, jabatan Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Sefanya. Dan ini menjadi keteladan buat kita semua tentunya.
saat kita hidup di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang sudah begitu merosot moralnya, kita melihat ada banyak kejahatan di mana-mana, bahkan terjadi juga di sekeliling kita. Mari kita meneladani Sefanya, mengingatkan setiap dari kita bahwa akan ada hari penghakiman Tuhan, dan ada hari yang penuh dengan kesengsaraan, kegelapan. Jika kita tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita pun akan mengalami ratap tangis dan kertak gigi. Oleh sebab itu, melalui kisah Sefanya yang kita dengar pada hari ini, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Mari kita menyuarakan kebenaran dan pembaharuan moral, meningkatkan iman kita, menjadi contoh saksi hidup buat sekeliling kita. Dan saya yakin, saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita semua. Dan itulah poin-poin keteladanan dari Nabi Sefanya bagi kita hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Sefanya adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.